Jadi di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu manajemen keuangan. Terdapat peran keuangan dan manajer keuangan. Jadi keuangan adalah salah satu fungsi dalam sebuah bisnis yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana bagi perusahaan. Lalu ada bagaimana menggunakan dan mengalokasi, lalu ada bagaimana mengelola aset. Jadi manajemen keuangan adalah proses yang berkaitan dengan pekerjaan mengelola berbagai sumber daya keuangan perusahaan untuk mencapai tujuan dan sasaran perusahaan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada keputusan-keputusan manajemen keuangan. Yang pertama, keputusan investasi atau investment decision. Salah satu fungsi seorang manajer keuangan adalah mengalokasikan dana yang diperoleh. Selanjutnya ada keputusan pendanaan atau financing decision. Salah satu fungsi seorang manajer keuangan adalah mencari sumber dana. Selanjutnya yang ketiga ada keputusan pengelola aktiva. Keputusan pengelola aktiva ini memiliki tanggung jawab menuntut seorang manajer keuangan untuk lebih memperhatikan pengelolaan aktiva lancar daripada aktiva tetap. Selanjutnya ada tanggung jawab staf keuangan. Jadi terdapat beberapa tugas staf keuangan untuk memperoleh sumber-sumber daya keuangan dan membantu memanfaatkan berbagai sumber daya yang telah diperoleh untuk memaksimumkan nilai-nilai perusahaan. Beberapa kegiatannya terdiri dari yang pertama, peramalan dan perencanaan. Peramalan dan perencanaan ini berarti bahwa staf keuangan harus berinteraksi dengan orang-orang dari departemen-departemen lain karena mereka semua adalah orang-orang yang mengarahkan dan membentuk masa depan perusahaan. Yang kedua ada investasi besar. Investasi besar dan keputusan pendanaan. Pada investasi ini, staf keuangan harus membantu menentukan tingkat pertumbuhan yang optimal dan juga membantu memutuskan jenis-jenis aktiva apa yang diperlukan, membantu mendapatkan cara yang terbaik untuk mendanai aktiva-aktiva tersebut. Selanjutnya yang ketiga ada koordinasi dan pengendalian. Ini staf keuangan harus berinteraksi dengan orang lain untuk menjamin bahwa perusahaan telah beroperasi seefisien mungkin. Selanjutnya yang keempat ada hubungan dengan pasar uang dan pasar modal. Setiap perusahaan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pasar keuangan sebagai tempat sumber dana, tempat sekuritas diperdagangkan, dan tempat para investor menciptakan uang atau bahkan akan kehilangan uang. Yang kelima ada manajemen resiko. Staf keuangan bertanggung jawab atas program manajemen resiko keseluruhan, termasuk mengidentifikasi berbagai resiko yang dikurangi. Selanjutnya ada tujuan-tujuan perusahaan. Secara umum meliputi yang pertama, maksimisasi kemakmuran pemegang saham, yang kedua maksimisasi laba, yang ketiga maksimisasi penghargaan manajerial, yang keempat tujuan-tujuan perilaku, dan yang kelima ada tanggung jawab sosial. Selanjutnya ada perencanaan keuangan. Terdapat 3 langkah. Yang pertama peramalan kebutuhan keuangan, yang kedua proses budget atau anggaran. Jadi budget atau anggaran ini adalah rencana keuangan yang menetapkan harapan-harapan manajemen, dan biasanya terdapat beberapa jenis budget di dalam rencana keuangan perusahaan, yaitu seperti capital budget atau budget modal, ada cash budget atau budget cash, budget operation atau budget operasional. Yang ketiga ada pengendalian keuangan. Jadi pengendalian keuangan adalah proses yang secara periodik dilakukan oleh perusahaan untuk membandingkan antara revenues, cost, dan expenses aktual dengan anggaran. Selanjutnya ada masalah-masalah keagenan. Jadi dalam manajemen keuangan, hubungan-hubungan keagenan utama adalah yang pertama antara para pemegang saham dan para pengelola perusahaan.
pemilik terpisah dengan para manajer. Dalam hal ini, seringkali para manajer membuat keputusan-keputusan yang tidak sesuai dengan kepentingan para pemegang saham. Terdapat beberapa poin. Yang pertama, membayar dividen dalam jumlah kecil atau bahkan menunda pembayaran dividen, dan ada menahan laba terlalu banyak untuk kepentingan investasi di masa yang akan datang. Yang kedua, ada antara para pemberi kredit dan para pemegang saham. Konflik ini antara kreditur dan pemegang saham bisa berkembang jika yang pertama, para manajer yang bertindak mewakili para pemegang saham melaksanakan proyek-proyek dengan risiko yang lebih besar daripada risiko yang diantisipasi oleh para pemberi pinjaman. Yang kedua, para manajer menambah jumlah pinjaman lebih besar dari yang diharapkan oleh para pemegang saham. Selanjutnya, materi dari bab pendanaan perusahaan. Pengertian dari pendanaan perusahaan adalah aktivitas untuk memperoleh dana bagi modal perusahaan sebagai sebagian dari keputusan keuangan yang meliputi investasi, pendanaan, dan manajemen aset. Sumber pendanaan terbagi menjadi dana internal. Dana internal terdiri dari modal sendiri seperti setoran pemilik saham, agio saham, dan laba ditanam. Sedangkan dana eksternal terdiri dari utang termasuk utang jangka panjang dan utang jangka pendek. Sumber pendanaan internal itu ada dua, saham biasa dan saham preferen. Yang pertama, saham biasa atau common stock, instrumen pendanaan yang umum digunakan untuk modal internal. Pemilik saham memiliki hak suara dan menerima dividen secara capital gain. Sedangkan saham preferen atau preference stock adalah gabungan karakteristik saham biasa dan obligasi dengan keunggulan seperti dividen tetap dan prioritas pembayaran. Nah, kalau sumber pendanaan eksternal sendiri meliputi utang dan instrumen seperti obligasi. Jenis obligasi termasuk 1. Debentur. Ini tidak menjaminkan aset tetapi mengandalkan likuiditas perusahaan. 2. Obligasi hipotek. Tipe ini dijamin dengan aset tetap. 3. Junk bond. Tipe ini beresiko tinggi dengan bunga yang besar. Yang keempat adalah zero coupon bond. Tipe ini dijual dengan diskon tanpa bunga periodik. Selanjutnya kita akan membahas tentang aktiva tetap. Aktiva tetap adalah aset jangka panjang yang menyusut secara bertahap, seperti mesin, peralatan, tanah, dan gedung. Aktiva tetap berperan penting karena mendukung operasional perusahaan, dan secara bertahap, aktiva ini akan mengalami penyusutan nilainya. Penganggaran modal atau capital budgeting perlu dilakukan dalam perusahaan dengan cermat untuk menjaga keberlanjutan perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah pasar modal. Pasar modal adalah tempat bertemunya investor dan emiten untuk perdagangan sekuritas seperti saham dan obligasi. Fungsinya adalah membantu perusahaan memperoleh dana jangka panjang dan memberi investor peluang investasi. Pasar ini terbagi menjadi pasar primer atau sekuritas yang baru dan sekunder, yaitu sekuritas yang sudah ada. Selanjutnya adalah reksadana. Reksadana adalah cara investasi di mana investor menyetorkan uangnya untuk dikelola oleh manajer investasi. Uang tersebut digunakan untuk membeli berbagai instrumen keuangan seperti saham dan obligasi, sehingga resiko tersebar dan tidak bertumbuh pada satu aset saja. Jenis reksadana ada dua, yaitu terbuka dan tertutup. Jenis terbuka bisa dijual kembali ke manajer investasi kapan saja, sedangkan jenis yang tertutup ini diperdagangkan di pasar sekunder. Ini mirip dengan saham. Keuntungan reksadana diperoleh melalui dividen dari investasi, capital gain saat portofolio dijual dengan keuntungan, dan kenaikan nilai reksadana jika harga aset-aset dalam portofolio tersebut naik. Sekian materi dari kami. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang mini case pertemuan ke-12. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas analisis mini case dari kelompok kita, yaitu analisis strategi keuangan dan opsi pendanaan PT Harapan Mandiri. Yang pertama adalah meninjau laporan keuangan saat ini. Berdasarkan laporan keuangan PT Harapan Mandiri pada tahun terakhir, perusahaan memiliki kondisi finansial sebagai berikut. Total aset sebanyak 50 miliar, total kewajiban sebanyak 30 miliar, pendapatan sebanyak 70 miliar, beban operasional sebanyak 40 miliar, dan laba bersih sebanyak 10 miliar.
Dari data ini terlihat bahwa perusahaan memiliki ekuitas sebanyak 20 miliar dari total aset dikurangi dengan total kewajiban. Rasio utang terhadap aset adalah 60%, yang menunjukkan bahwa PT Harapan Mandiri memiliki kewajiban yang cukup besar dibandingkan asetnya. Selanjutnya ada analisis opsi pendanaan. Jadi untuk mendukung ekspansi dengan pengembangan produk baru, perusahaan membutuhkan tambahan modal sebesar 10 miliar. Berikut ini adalah analisis terhadap dua opsi pendanaan yang dipertimbangkan, yaitu pertama, mengajukan pinjaman bank. Keuntungannya yaitu tidak mengurangi kepemilikan pemegang saham yang ada dan potensi pengembalian lebih tinggi bagi pemegang saham jika investasi berhasil. Sedangkan resikonya yaitu meningkatkan kewajiban perusahaan sehingga rasio utang terhadap aset akan naik dari 60% menjadi 70%, yaitu dari 40 miliar menjadi 50 miliar. Selanjutnya resikonya ada beban bunga tahunan sebesar 10% akan meningkatkan beban operasional yang berpotensi mengurangi laba bersih jika pendapatan tambahan dari ekspansi tidak mencukupi. Yang kedua yaitu mengeluarkan saham baru. Keuntungannya yaitu tidak menambah kewajiban perusahaan dan menurunkan resiko keuangan terkait pembayaran bunga dan utang jangka panjang. Sedangkan resikonya yaitu mengurangi persentase kepemilikan pemegang saham saat ini yang mungkin tidak disukai oleh pemilik saham utama dan potensi dilusi laba per saham atau earnings per share atau EPS. Selanjutnya, pertimbangan dan saran. Dalam memilih opsi pendanaan, PT Harapan Mandiri perlu mempertimbangkan beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah kemampuan membayar bunga dan utang. Apakah laba operasional yang dihasilkan dari pengembangan produk baru dapat menutupi beban bunga pinjaman? Lalu, dampak pada struktur modal. Apakah peningkatan rasio utang terhadap aset tetap dalam batas toleransi perusahaan? Dan faktor yang ketiga adalah kesejahteraan pemegang saham. Bagaimana pandangan pemegang saham terhadap potensi dilusi kepemilikan? Jadi saran dari kelompok kami yaitu jika PT Harapan Mandiri memiliki keyakinan kuat bahwa pengembangan produk baru akan menghasilkan pendapatan yang signifikan, mengajukan pinjaman bank dapat menjadi pilihan yang lebih menarik untuk mempertahankan kepemilikan pemegang saham. Namun, jika ada ketidakpastian terkait potensi pendapatan, penerbitan saham baru mungkin menjadi opsi yang lebih aman untuk menjaga stabilitas finansial perusahaan.